deh ketangkep lagi. Itu gimana konsepnya? Baru aja sebentar menghirup udara bebas, kok ia balik lagi ke balik sel penjara? Ya, hal ini merujuk ke kabar Amar Zoni yang kembali ditangkap polisi kemarin 13 Desember 2023 akibat barang haram narkoba. Baru aja bulan Oktober kemarin bebas. Nasib. Memang sih setelah bebas kemarin, Amar Zoni kembali diterpa kabar perceraian dari sang istri. Pemirsa, Irish Bella seakan tak mengampuni kesalahan yang diperbuat oleh suaminya ini. Maka dari itu jalan perceraian jadi jalan tengah. Lantas apakah hal ini yang kembali mendasari Amar Zoni untuk menggunakan barang haram tersebut? Jika iya, tentu ini akan memperkuat tekad Irish Bella untuk tetap melanjutkan perceraian. Ya, ini salah. Gua siap menerima semua kesalahan ini. Saya mau minta maaf kepada istri saya. Maafkan saya. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Ya, begitulah namanya nasib. Gak ada yang tahu kapan hari sial akan terjadi. Permohonan maaf Amar Zoni atas perbuatannya ini pun seakan dinilai sia-sia. Amar Zoni gak kasihan apa dengan kondisi anak-anak? Kenapa harus tega lagi kembali ke perbuatan yang merugikan ini? 3 kali loh masalahnya. Kendati demikian, hingga kini belum ada terdengar jelas ya pemirsa pernyataan lebih lanjut dari Amar Zoni maupun Irish Bella. Dan inilah kisah dari pasangan selebritis yang memilih jalan berpisah di saat polemik kasus narkoba menyerang salah satu pihak. Oh iya, selain Amar Zoni dan Irish Bella, hal serupa juga nyatanya terjadi dengan pasangan Nindi Ayunda dan Askara di tahun 2021 lalu. Ya, rumah tangga mereka harus kandas di tengah jalan pemirsa. Keputusan Nindi sudah bulat banget untuk berpisah, entah karena KDRT atau narkoba. Yang terpenting kini Nindi sudah merasa bebas dengan keputusan yang ia pilih. Agendanya mediasi. Agak mediasi tadi kita sudah selesai. Ya posisinya tetap pada gugatan. Mbak Nindi tetap mengajukan gugatan perceraian. Mungkin nanti dilanjutkan sidang tanggal 17. Surat kuasa istimewa makanya sudah berjalan mediasinya sekarang. Begitu. Dasarnya seperti itu, surat kuasa istimewa dari Pak Askara. Jadi makanya hari ini sudah berjalan mediasi dan tetap pada gugatannya. Saya tidak akan memberikan statement apapun soal narkoba. Aska sangat tahu persis apa yang dia lakukan dan yang dia terima sekarang ini itu adalah ya memang apa yang sudah dia lakukan itu gitu. Kenapa? Saya tidak memberikan statement apapun. Mau lamanya bagaimana saya tidak tahu, saya tidak ingin ikut campur urusan itu. Biarlah itu menjadi urusan kepolisian, tapi intinya adalah Aska sangat tahu persis apa yang terjadi. Kalau Aska gentle, clearkan saja. Kalau dicermati, memang begitu berat merasakan cobaan hidup seperti ini. Terlebih ketika melihat orang yang dicintai harus berurusan dengan pihak hukum. Lantas hanya satu pertanyaan saja, setia atau berpisah? Dan Nindi Ayunda dan Irish Bella pun mengambil keputusan yang sama, yaitu berpisah. Kalaupun misalnya saya berpisah, pasti kan saya tidak mau Aska ada kasus hukum yang lain gitu loh. Biarlah tetap saja perceraian saja gitu loh. Tapi nggak ada urusannya dengan hukum-hukum yang lain gitu. Tapi mau apa lagi, karena mungkin ini udah takdir Tuhan, Aska harus seperti ini, saya pun juga harus menerima seperti ini gitu loh. Jadi mohon sekarang ini tuh jangan pemberitaannya kemana-mana. Jadi karena dibilang saya yang melaporkan, saya yang TO, kita sama-sama tahu lah. Saya tahu persis apa yang terjadi dan saya tidak mau hal buruk terjadi kepada Aska gitu loh. Walaupun ibaratnya berulang kali saya ucapkan bagaimanapun terjadi hal buruk terhadap pernikahan saya, tetap dia itu bapaknya anak-anak saya. Jadi nggak boleh saya melakukan hal-hal yang buruk gitu loh. Apalagi untuk saya sebenarnya menceritakan ini tuh hati saya sedih. Tapi ini hanya gambaran paparannya saja. Saya tidak mau menceritakan, udah tidak usah terlalu dalam lagi karena itu yang ada bikin luka hati saya dan anak-anak saya terus-terusan.
Memilih berpisah tentu menjadi keputusan yang berat, terlebih karena adanya buah hati yang harus dijaga. Nah, itulah yang terkadang membuat keputusan berpisah menjadi pertimbangan. Karena tidak demikian, hal itu nggak ada terlintas di benak istri dari Reza bukan. Ya, tepat di tahun 2019 lalu, Verena Fiska membulatkan tekadnya untuk bercerai dengan presenter kondang tersebut karena tersandung kasus narkoba. Lagi dan lagi kasus narkoba jadi landasan untuk para istri menggugat cerai sang suami. Kejadian serupa juga nyatanya terjadi dengan pasangan Sandy Tumiwa dan Vivi Paris. Hal ini tak luput karena kasus narkoba yang menjerat Sandy di tahun 2019 lalu. Kala itu, Vivi juga muncul dengan statement jika Sandy merupakan sosok pria yang temperamental. Hal itulah yang memperkuat keputusan Vivi untuk mengakhiri rumah tangga bersama Sandy Tumiwa makin bulat. Karena tidak demikian, selain kisah para istri yang membulatkan tekad untuk berpisah, ada juga kisah istri yang setia mendampingi sang suami di kala kasus menerpa. Sebut saja pasangan Dwi Sasono dan juga Widi Mulia. Di kala Dwi Sasono terjerat kasus narkoba pada tahun 2020 lalu, terselip kisah kesetiaan sang istri yang senantiasa menunggu dan mendampingi Dwi Sasono hingga kembali lagi ke pelukan keluarga. Bentuk dukungan setia juga dilakukan oleh Rika Iskak kepada sang suami Gary Iskak. Hal ini terlihat dari beberapa kali postingan Rika di media sosialnya kala itu. Dengan selalu memberikan dukungan serta doa, Rika yakin kalau sang suami bisa berubah ke hal yang lebih baik. Dan benar saja, dengan penantian setia, Rika dan Gary kembali bersatu di tengah cobaan berat. Pasti lah, itu kan namanya harus sama suami, harus mensupport, mendoakan, Saling support. saling. Jadi memang apa ya? Ya itu udah sebenarnya nggak perlu ditanyain lagi sih. Emang kitanya sebagai istri ya memang harus selalu berdoakan saling. Begitu juga kalau aku lagi down dan dia bersupport, jadi sama-sama. Tentu tidak mudah untuk memilih bertahan di tengah badai cobaan yang begitu dahsyat. Apa yang dilakukan oleh Widi dan Rika nyatanya dilakukan juga oleh Retno Paradinah. Dengan segala perjuangannya sendiri, Retno berhasil memperjuangkan hubungan rumah tangganya dengan Zul Zivilia. Ya, tahun 2019 sejak Zul ditangkap karena narkoba, di saat itulah cobaan berat dirasakan oleh Retno. Karena tidak demikian, semua dapat terlewati dengan hasil yang baik. Senang banget pastinya, apalagi kan mereka ketemu papanya itu udah 2 bulan dia sekitar 2 bulan nggak ketemu, terus ketemunya di acara di Expo itu mereka tuh senang banget, apalagi kan suasananya beda, lebih terbuka. Cuma ya itu kalau di Labes itu kan dibatasin waktunya 30 menit. Jadi ya paling peluk-peluk papanya, cium, udah gitu. Sebenarnya kemampuan bertahan seorang istri ya terhadap kemudian suaminya yang berperilaku jelek, negatif, jahat, buruk atau sebaliknya. Terus tapi tidak bunuh diri ya, maksudnya tidak bunuh diri itu dengan tidak berserah diri begitu aja, melainkan geber sholat malamnya, geber doa-doanya, geber permohonan ke Allahnya untuk mengubah fulan dan fulana. Maka insya Allah sih itu lebih baik ya gitu. Ya, setiap orang kan berhak untuk mendapatkan perbaikan dari Allah toh, ampunan dan maafnya. Ya tergantung kuat apa enggak.